Ya teman, selamat jumpa lagi. Ini kali ini saya mau review raket yang menurut saya nih desainnya ada uniknya juga nih. Ini yang di bagian tejonnya ada uniknya. Dan ini raketnya setelah saya coba, ini raketnya ternyata cukup bagus juga. Nah, kita review aja ini raketnya ya. Ini dari brand Flag Power, tipenya Gigantic. Nah, seperti ini raketnya. Ini raketnya ada 5 warna. Nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Nah, ini kebetulan yang saya pegang, ini yang warnanya hitam. Hitamnya hitam doff. Dengan variasinya, warnanya warna chrome. Tapi ada unsur ungu gitu ya. Jadi terkesan cakep juga ini raketnya. Ini jarang-jarang saya lihat variasi seperti ini, ada unsur keungu-unguan untuk chrome-nya itu ya. Jadi bagus gitu. Nah, ini raketnya harganya di sekitar 290 ribuan untuk batangan kosongannya aja ya. Terus ini untuk kehalusan bikinannya, bikinannya juga Flag Power ini sudah termasuk cukup bagus dan cukup rapi juga. Saya juga ada beberapa raket yang saya pakai juga dari brand Flag Power ini ya. Nah, kita review dari bagian atasnya. Untuk bagian atasnya, untuk lebar frame-nya, ini lebarnya compact. Compact itu maksudnya agak lebih kecil dari standar. Terus ketebalan ininya, dia slimnya standar ya. Terus model dari depan frame-nya, ini dia ada sedikit miring, jadi heksagon ya, sedikit miring ke sini terus ke sini heksagon. Cuma ini ketebalannya nggak terlalu tebal ya, cukup slim juga. Nah, ini yang saya mau kasih tahu ini bentuk T-join-nya. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, dia bentuknya Y, modelnya Y. Jadi sekilas kalau lihat sini mirip kayak yang TJ Power ya, tapi ada sedikit beda ya. Kalau itu lebih banyak, yang TJ Power lebih banyak lekukan lagi sebelah sini. Kalau ini polos-polos aja. Ini saya lihat malah mirip seperti brand Adidas yang tipenya kalau nggak salah yang E08.2 kalau nggak salah ya, yang limited tuh. Dia mirip ininya, Y-nya gitu ya. Nah, ini untuk bagian T-join-nya. Nah, ini saya raketnya pakai senar bawaan paketannya. Jadi ini bawaannya raketnya dengan mereknya Apax Elite 3 ya. Ini tarikannya mainnya di 27, crossnya di 29 lbs. Jumlah grometnya sudah di 76 gromet. Terus ini ada tulisan di bagian atas frame-nya Gigantic. Terus ini ada variasi-variasi aja. Variasi-variasinya polos-polos aja, jadi nggak ada tulisan lagi. Yang lain ya. Ya kira-kira seperti itu aja ya untuk bagian frame-nya ya. Terus ini kita turun lagi ke bagian T-nya. Saya kasih lihat gambarnya, dia ada logo Flag Power. Saya kasih lihat bentuk T-nya ya. Terus turun lagi kita ke bagian shaft-nya. Bagian shaft-nya ini ada tulisan Gigantic. Terus nggak ada keterangan apa-apa lagi ya, hanya aja tulisan Gigantic. Terus kita turun lagi ke bagian con-nya. Ke bagian con-nya ada tulisan Flag Power. Terus ini ada kayak tulisan ini nih, stiker bendera. Terus tulisan Design in Korea ya. Tulisan seperti itu. Terus ini saya kasih ada ini nih, ada tulisan juga speknya di 83 gram plus 3 gram. Terus ini tulisan maksimum tensinya di 36 lbs. Terus ini berupa balance point-nya berupa garis. Ini di atas balance, jadi di awal HTV ya. Terus ini untuk flagnya dia di bawah medium, jadi di medium fleksibel. Ini untuk speknya yang dari con-nya ini ya. Terus kita turun lagi ke bagian gripnya. Gripnya ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, jadi sedang-sedang saja. Untuk diameternya juga cukup kecil juga, di G5 lah kira-kira. Terus ini bagian end cap-nya seperti ini, ada tulisan logo Flag Power ya. Nah, ini raketnya yang saya dapat, ini realnya ya. Saya dapat kosongannya, saya timbang, ini dapatnya di 85 gram. Balance point-nya dapat di 292. Terus panjangnya dapatnya di 677 mm, jadi termasuk yang cukup long juga. Terus ini flagnya yang saya rasakan, ya ini di medium fleksibel ya, sesuai spek. Terus ini maksimum tensinya sampai 36 lbs. Ya kira-kira seperti teman ya yang saya bisa bagikan ya informasinya mengenai raket Flag Power yang tipenya Gigantic ini. Nanti saya ada coba raket nih di lapangan.
Ya teman, setelah saya coba raket ini di lapangan, jadi yang saya rasakan ya, ini raketnya yang pertama saya rasakan, raketnya tidak terlalu terasa berat, raketnya berkarakter lincah tapi ada powernya gitu ya. Tapi ada sedikit beda dengan karakter speed dan power. Gitu. Ini kita mulai dari pukulan lob dulu ya. Pukulan lob yang saya rasakan nih raketnya gampang aja membuat bola tuh ke belakang. Jadi kalau nggak ada masalah ya, asal tekniknya juga tekniknya yang bagus gitu. Dan raketnya nggak terlalu terasa berat, cukup terasa stabil, tidak getar, tidak ampang, dan terasa cukup solid juga ini raketnya. Jadi saya kasih nilai untuk pukulan lob di 8,5. Terus masuk lagi ke pukulan drive. Nah ini pukulan drive karena karakternya lincah, karena juga frame-nya ini frame compact dengan desain juga ada heksagonnya, jadi untuk main drive sangat enak juga nih raketnya, gesit raketnya gitu ya, main drive enak, mantep ya. Saya kasih nilai untuk drive di 8,5. Terus masuk lagi ke pukulan smash. Kalau pukulan smash juga raket ini ternyata ada powernya juga. Kalau pas mukulnya dan tenaganya juga dapat ya, maksudnya ada powernya, ini bisa smash juga bisa cus gitu ya, bisa. Cuma memang nih kayak kebetulan saya dapatnya kan balance point-nya di 292. Jadi hanya awal-awal head heavy. Kalau mungkin namanya raket ya dapat yang lebih tinggi lagi balance point-nya. Wah, ini lebih mantap lagi raketnya. Enak buat main power juga gitu ya. Untuk pukulan smash jadi saya kasih nilai di 8,5 juga untuk spek yang saya dapat seperti ini. Terus masuk lagi ke pukulan defense. Untuk pukulan defense ini raketnya juga nggak ada masalah. Enak-enak aja, termasuk enteng-enteng aja gitu ya, karena ini raketnya kan lincah gitu. Cuma mungkin untuk pemula-pemula ada terasa kan karena frame-nya kok kecil gitu kan, compact ya, ada sebagian pemula mungkin berasa gitu. Cuma menurut saya itu sih sugesti aja ya. Untuk tangan saya sih nggak ada masalah. Untuk defense saya kasih nilai di 8. Terus masuk lagi ke pukulan all-around. Jadi teman-teman yang suka main all-around yang untuk penempatan bola ya, karakternya netel-netel bola ya, mainnya nggak terlalu agresif ya, penempatan bola gitu. Ini saya kasih nilai di 8 juga, termasuk cukup enak juga sih untuk main all-around gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini raket menurut saya cocok juga untuk pemula, untuk intermediate, bahkan sampai advance. Ini karakter raketnya lincah, raketnya juga nggak getar, nggak terlalu terasa berat. Ya buat mainnya, pokoknya buat main agresif juga bisa, buat main all-around ya lumayan juga, buat nyetel-nyetel bola cukup enak juga raketnya. Gitu ya, dengan desain yang menarik juga, cukup bagus juga dan antik juga nih raketnya. Jarang-jarang sih raket yang desain tejonya bermodel Y gitu ya. Ya kira seperti itu teman ya yang saya bisa bagikan ya informasinya mengenai raket Flex Power dengan tipe Gigantic ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman saya ingin manfaat, ya tolong di-subscribe dan di-share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Salam sehat, tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.